Gue khawatir, akhirnya temen gue suruh naik duluan tuh, tim gue pakai webbing ya kan, naik das, gue belakangan bro. Iya. Itu hujan bro, hujan deras, masih hujan. Gue naik nih kenceng nih, begitu gue orang terakhir gue naik, das, putus webbing gue. Kan kita pendakian pada bawah ini kan, Peta masing-masing. iya peta masing-masing, dan ternyata itu bener kagak tembus sekali dulu. 3 hari 3 malam kita tersesat di punggungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslow. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Tangerang. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu tersesat 3 hari di Gunung Cikuray, Jawa Barat. Dan orang ini dia salah satu tim gua nih, dia bisa dibilang waktu tim ekspedisi tahun 2012. Dan waktu dia naik Cikuray, dia sempat tersesat nih. Dan mungkin nanti di belakang video bakal gue jelasin nih siapa orang di samping gue ini. Dan dia pernah cerita juga nih waktu pengalaman horornya waktu naik Gunung Ciremai pada tahun 2012 juga. Dan kali ini dia mau cerita nih tentang pengalamannya waktu tersesat di Gunung Cikuray. Ini cerita epic banget sob, dan gue sebagai saksi bisu gitu ya, gue sempat mau evakuasi dia dan tim SAR, dan untungnya dia sempat keluar dari hutan itu dan hampir meninggal. Oke, kita kenalin siapa orang di samping gue ini. Halo Ibnu. Halo, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Badru. Thank you ya Ibnu, udah mau berbagi cerita ke kita nih. Oke. Dan nyempetin waktunya lagi buat Gibah Misteri di sini nih. Buat banget Badru, pokoknya selon lah. Iya, walaupun sibuk banget dan alhamdulillah nyempetin waktunya. Setelah 7 bulan kita nggak ketemu. Ya. Iya, terakhir lu cerita tentang Gunung Ciremai ya. Oke, tahan dulu nih ya. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan di channel ini akan kita nasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja. Oh iya, ada yang lupa nih sob. Buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslow. Link ada di deskripsi. Kuy, kita Gibah Misteri. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Ibnu. Halo. Thank you nih Bang Ibnu yang udah mau datang lagi dan mau berbagi cerita ke kita nih. Dan kali ini cerita pengalaman lu waktu tersesat, dan waktu tersesat itu horor banget nah ya. Iya. Gimana nah cerita pengalaman lu nih Bang Ibnu? Di Cikuray berangkat kita waktu itu bersama tim tanggal 26 Oktober 2012. Nah, berangkat siang, kita lewat jalur Bayombong sampai di sana kalau misalnya jam 12, setengah 12-an lah, setengah 12 malam. Iya. Dan itu posisinya hujan deres lah, hujan deres. Nah, kita tuh begitu sampai di sana sempat diskusi. Sebenarnya nih dalam hati nih, emang gue pengen buat istirahat dulu sebentar, jangan terlalu maksain karena itu hujan deras banget bro. Iya. Hujan deras pada waktu itu. Nah, gua nih karena gue bukan leader, ada leader gua. Dia menentukan kapan kita harus start jalan. Akhirnya kita rembukan semuanya jam 12 pada itu, jam 12. Kita setengah jam lumayan lah istirahat ya. Jam 12 masih hujan deras dulu. Di base camp itu ya? Iya. Nah, hujan deras. Nah, ini ya karena gue doang sendiri ngajakin istirahat, yang lain ngajakin jalan terus. Ya gue kalah dong. Iya. Tim gue ini ada 6 orang dulu, kan waktu itu kita 6 semua kan, Iya. 6 orang, 6 dah semuanya. Nah, dari 6 orang ini kita briefing, 4 orang ngajakin kita harus jalan langsung malam ini juga. Dan itu keadaan hujan deras. Deras banget ya. 2 orang bilang, termasuk gua sama teman gua, itu nentuin kalau bisa jangan hari ini bang, jangan malam ini. Gimana kalau kita nunggu deras atau pagi ini aja. Dan dia nih ngerasa fisik kuat, ngerasa udah kita
pelajarin tentang medannya, udah pelajarin semuanya ada Dru. Leader lu itu ya? Iya, nah dia nih maksa untuk berangkat. Ya gue mau nggak mau kan, mau gimana pun dia leader gue. Akhirnya gue jalan, gue ikutin. Jam 12 kita start jalan, itu dalam keadaan hujan deras. Nah, jalan ada 15 menit atau berapa menit gitu Dru. Jam berapa tuh? Itu jam 1-an lah. Jam 1 siang? Enggak, jam 1 malam. Oh, berarti start jam 1 malam? Jam 1 malam. Gokil. Jam 1 malam. Nah, begitu jalan, itu kita ketemu bapak-bapak, 2 orang, ya tahulah kayak petani apa tuh kebun teh pakai tudung yang itunya aja dengan ciri khasnya tuh. Topi yang lebar itu. Iya, topi yang lebar itu. Dengan jalan bawa kayu bukan kayu biasa lah, itu memang kelihatan lah. Dia bertanya, Kalian mau kemana? Kita mau naik ke Cikuray, Pak. Jangan. Sekarang kan udah malam. Hujan deras. Kalian jangan naik ke Cikuray malam ini. Mending besok pagi aja ya. padahal gue udah diingetin pada malam itu. Sama si bapak itu? Sama si bapak itu. Nah, nih leader gua nih, dia bilang, oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, sekarang aja kita biar supaya ngejar waktu gunung yang lain cepet. Akhirnya ditegur lagi sama bapak yang satu lagi karena berdua kan. Dek, lebih baik besok aja pagi. Apalagi kalau ini kan hujan deras. Iya, udah malam juga. Bahaya, licin, udah malam juga, kasihan temennya. Gua ditunjuk gua. Kasihan temennya pengen istirahat. Udah bener gue yang ditunjuk. Ya gua dalam hati, wah Kyaki tepat amat sih, gue pengen istirahat. Makanya gue yang ditunjuk. Akhirnya nih leader gue sama temen gue nih, yang empat ini bersikeras untuk nanjak. Nggak Pak, nggak apa-apa, kita insya Allah kuat kok. Oh gitu, kuat kok, jalan nih. Oh yaudah, hati-hati. Kalau mau istirahat silakan istirahat, ada di pendopo, digituin tuh. Sama si bapak itu? Iya, silakan istirahat, di depan ada pendopo. Saung kecil, digituin tuh, saung kecil. Pikir gua mah oke aja kali ya. Orang dia jawab, oh iya Pak, terima kasih. Oh gua udah girang nih. Nah, alhamdulillah ntar depan istirahat kali. Ternyata kagak dilewatin. Oh, bablas ya. Dibablasin. Nah, begitu udah ngelewatin pendopo itu, bukannya istirahat, malah jalan terus dulu. Oh. Nah, di situ gua agak kesel juga nih. Ini orang keras kepala juga nih. Ya udahlah, biarin lah, bismillah aja. Jalan, nggak lama ada bapak lagi satu. Nggak bapak kayak gitu? Cuma bukan yang tadi, beda orang. Dek, mau pada kemana? Nah, Cikuray Pak. Besok aja dek, ini masih hujan deras. Hujannya dari tadi lagi, dari jam 9 sampai sekarang belum juga reda. Nah, dari situ tuh masih diabaikan, Ru. Begitu diabaikan, temen gua bilang, enggak Pak, tadi juga Bapak udah nyuruh istirahat, saya jalan aja, milihnya jalan terus. Kalau emang itu pilihan adik-adik nggak apa-apa, silakan, tapi hati-hati ya. Nah, gua di belakang was-was, gue udah dibilang begitu kan. Oh jalan ya dulu. Prediksi kita sampai pemancar itu cuma 2 jam, sampai jam 6 baru nyampe. Oh, jadi lu dari bawah jalan kaki tuh? Jalan kaki Sampai pemancar? iya. Jadi bener-bener jalan. Iya, iya. Bukannya kita naik losbak, naik ojek, bener-bener jalan. Ya orang malam nyampenya. Iya, dan Nyampenya malam dan itu hujan deras. iya. Dan itu gue juga, ya mungkin kalau fisik kita belum terlatih udah drop. Nah itu gue jam 5 masih di kebun teh, muter aja. Lu bayangin Runi gue, dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, Iya. muter aja gue. Jam 5 gue ngerasa udah lelah nih, karena kehujanan kan. Wah beratnya bukan main tuh ya kan.
Jam 5 gue saking ngantuknya, gue tidur di jalur di kebun teh. Iya. Itu tanpa ada tudung, tanpa ada shelter, nggak bikin bivak, enggak. Karena ya gue pikir gue udah basah. Gue senderan bertiga, gue rebahan nih, sampai tertidur. Begitu gue melek, semuanya tiduran ternyata. 6-6-nya setim tuh. Bangun-bangun ada suara motor. Tahu kan kebun teh? Iya. Ada motor trail, ron. Bangun-bangun ada motor, kaget kok. Swajing. Udah berat. Akhirnya mulai dari situ baru kelihatan jalur terang tuh istilahnya, nggak nyasar jelas lah. Nyampe di Pemancar jam 7. Jam 7 kita sarapan, kita bersih-bersih, packing. Jam setengah 9 pagi, pokoknya kita itu dulu dari prediksi perjalanan kita itu meleset. Karena itu dari awal kita dilarang, dari awal kita ditegur sama bapak-bapak, kita bandel. Itu dulu jam 9 langsung di Pemancar kita briefing, baca doa. Dan yang salahnya lagi tim gua itu dengan PD-nya nunjuk puncak Gunung Cikuray dengan mengatakan Cikuray ini bakal kita taklukkan dalam 1 hari. Itu bro, itu ya mungkin yang gua pikir yang fatal banget itu. Lagi-lagi kita mendahulukan kehendak Allah. Itu bro, Dan menyepelekan ya. itu. Nah, kita tunjuk udah kelar, jalan, sambil jalan jelas kan jalurnya Cikuray. Iya. Itu kita hilap dulu. Begitu kita baru ngelewatin jalur yang pos warung itu, nah kita melipir agak ke kanan. Kita bukannya lurus saja, tapi melipir ke kanan. Di situ jurang ada. Kita ngelihat dari ketinggian, kita ngelihat ada kali. Nah, itu mungkin saking sombongnya kita, tim kita tuh. Sampai bilang, ada kali. Sebentar kita main kali dulu. Siapa tahu ada ikannya. Tapi bener tuh ada ikannya. Begitu turun ada. Nah, di situ kita terbuai sama kali tersebut. Ya kali turun aja kita nggak ada jalur karena kita pada bawa webbing pada waktu itu. Nah, webbing kita ikat turun. Bisa tuh bikin jalur. Waktu itu kan kita PD-nya bikin jalur bisa gitu bro. Udah nyampe kalinya emang gua akui itu enak lah, tenang. Cuma emang hening. Ikan ada ikan. Nah itu ikan diliatin, dikejar, ditangkep, ngikutin aja. Nah kita nggak sadar bro, kenapa kita bisa ngikutin ikan itu, jalur ikan, jalan aja. Di situ kita nyantai-nyantai, ada yang buang hajat, apalah. Gue mikir begini tuh, ya alhamdulillahnya gue masih punya feeling nggak enak. Cuma karena gue bukan leader, karena gue ini anggota, jadi gue kalah. Yang lain ayo aja ngikutin leader, karena dia ngerasa asik. Itu ikan kita ikutin, tiba-tiba nggak ada. Si ikan. Iya. Begitu ikan nggak ada, kita cari, kemana ikan? Udah biarin, kita masak air dulu, kita ngopi. Nggak sadar bro, gue kehilangan jalur. Bingung gue tadi di mana kita turunnya. Iya. Yang bodohnya lagi, 6 orang tim gue. Bukannya kita balik lagi ke jalur yang kita turun, malah pindah punggungan. Oh, jadi lu keluar jalur gitu. Nah, pindah punggungan itu yang bahaya. Nah, mulai dari situ bro, mulai punggungan ini yang berasa nih, gue merinding dah kalau ingat itu. Begitu kita nanjak punggungan tersebut, itu gue udah ini gue bener-bener merinding dah.
gue nih bukan gue doang nih ternyata, temen gue juga ada si ini apa Bako. Dia pun gue juga ngelihat merinding, dingin amat kayaknya nih. Begitu gue juga, gue nggak begini doang, cuma gue begini. Ada apa nih? Ini ya karena waktu itu masih siang ya, itu kita naik aja dulu ke Punggungan. Padahal itu udah salah jalan. Udah salah jalur, udah fatal. Cuma nih lagi-lagi kepedean. Fisik kita kuat. Kita udah dibekali dengan materi-materi, udah matang lah materi kita. Nah, dan pedenya lagi, kita bisa mapping. Iya. Baca peta. Itu kan kita pendakian pada bawah ini kan. Peta masing-masing. Iya, peta masing-masing. Dan ternyata itu bener kagak tembus sekali dulu. 3 hari 3 malam kita tersesat di Punggungan tersebut. Itu yang bahaya banget dulu. Hari pertama itu pohon emang nggak ada yang tinggi-tinggi, cuma tebing semua. Kita taikin tebing. Hari pertama dulu, belum juga ketemu jalur nih dulu. Masih nggak sadar hari pertama. Malamnya, mulai nih malamnya ini mulai gerimis halus. Wow, malamnya nih. Ini malam pertama nih. Berarti hari kedua nih, malam kedua nih ya. Hari kedua kita udah nemu hutan belantara nih ceritanya nih, hutan. Nah, hutan nggak ada tebing, tapi jalan naik terus, nggak ada landai, nggak ada gitu dulu. Nanjak, nggak ada, begini aja dah, nanjak. Hujan deras. Makan apa nah hujan. Waktu hari kedua mah kita masih enak. Siangnya. Iya. Malamnya dulu nih. Malamnya dulu gue udah ngerasa gimana ya? Aneh. Yang gue herannya nih, gue kenapa dituntunnya kayak ke kanan aja. Dan gue pas udah menjelang sorenya pun gue ngelihat sosok, gue berpikir positif aja sampai sekarang. Gue nggak tahu itu ular apa. Cuma kalau gue bilang ular tapi bebadan orang, kalau gue bilang bebadan orang tapi ular panjang. Oh, jadi setengah gitu nih. Iya Dru. Cuma karena itu di hutan, karena di jalur, gue nggak mau bilang, gue nggak mau cerita. Kalau gue cerita takutnya yang lain panik. Biar gue aja ngerasain takut. Iya. Takutnya gue jalan terus, jalan. Nah itu kayak dituntun Dru. Udah kanan terus, kanan ayo. Bener leader gue ngajakin jalan kanan. Setiap kali gue bilang bang ke kiri, enggak bang Ibnu, ke kanan aja. Oh, dia maunya ke kanan terus. Iya, karena gue udah gue merinding tuh. Kalau gitu tuh. Karena gue udah ngelihat padahal di depan kita ada dia. Iya. Dianya itu ya yang gue bilang tadi. Ular itu ya. Segini. Di kanan tuh. Kenapa gue ngajakinnya ke kiri? Gue ngelihat sosok itu Bro. Ya dia nggak percaya juga. Ya gue pikir sosok itunya nggak ganggu sih. Gue nggak tahu dituntun buat ketemu jalur kali. Gue feeling gue begitu dulu. Nggak taunya ketemu malam nih. Malam hujan deras dulu. Iya. Hujan sering hujan. Lah hujan kagak berhenti, nggak apa itu dulu. Terus jalur. Itu kita akhirnya nanjak lagi dulu. Tebing, webbing kita ikut, bos. Karena gua udah ngelihat wujud itu, gua panik, gua kasihan sama temen-temen bro. Gua khawatir, akhirnya temen gua suruh naik duluan tuh, tim gua pakai webbing, ya kan? Naik, gua belakangan bro. Iya. Gua khawatir, itu hujan bro, hujan deras masih hujan. Gua naik nih kenceng nih, begitu gua orang terakhir gua naik, putus webbing gua. Putus webbing gua. Putus karena webbing, ya alhamdulillah tuh tim gue ngiketnya gitu bro, silang saling. Iya. Begitu putus itu nyangkut di ranting keberapa gue nggak tahu, gue ngegantung bro. Das, jam tangan gue pecah. Das,
gue sempet bengong karena kanan kiri gue itu dulu itu kayak ada yang lagi ngejagain gue dulu, kayak ada yang misalnya kita jatuh, hati-hati itu dulu. Oh, ada yang jagain lu di bawah. Nah itu, nah gue ngeliat kanan kiri, nah siapa ini dua? Wujudnya emang gue nggak ngeliat muka tapi kayak orang lagi begini dulu, kayak mau nadangin gue kanan kiri bener-bener kanan kiri tuh mah. Gue bengong aja, gue lihat nggak taunya temen gue sadar-sadarnya gue ditimpuk lumpur dari atas Sama temen lu? sama temen gue, karena dia bilang manggil gue nggak nyaut tuh gue, Bang Ibnu lama sadar-sadarnya gue ditimpuk pakai lumpur pas banget di muka gue, baru sadar. Begitu gue sadar, gue lihat kanan kiri lagi kagak ada, udah yang orang pengen nadangin gue kanan kiri. Yang gue herannya tuh nggak napak tapi ngambang ngambang megang begitu, kayak pengen megangin tas gua. Begitu gua sadar nggak ada tuh, gua naik lagi sudah tanya, lu ngapa lu dipanggil, lu pingsan? Temen gua pernah nanya, kagak tadi gua ngeliat kayak orang mau nanggapin gua pikirin aja. Begitu sadar lu sialan banget nimpuk gua pakai lumpur. Udah Bang Ibnu, udah kita jalan lagi dulu. Istirahat itu jam 1 malam, masih hujan, kita nggak bisa diriin tenda, cuma bipak aja, dan itu cuma buat ngangin pala aja begitu dulu. Akhirnya kita tidur senderan, setiap ini ada ilalang kaki, udah ngegantung gitu tuh. Istirahat kan udah lelah. Begitu istirahat kita sambil ngemil, makan mie kita remek-remek aja, nggak pakai bumbu, yang penting lapar kita hilang. Minum pun kita ngirit air minum. Terus udah ketiduran lah kita nih, bangun jam 3 pagi bangun, dan itu pagi kedengeran suara genderuwo tawa. Gua nggak tahu genderuwo tawa, gua nggak tahu suara siapa, gua nggak tahu. Dan gua pikir gua doang yang denger, nggak taunya temen gua nih yang di samping kanan denger juga. Jadi dia pegangan gua, jadi tidur kita begini, tidur tuh sambil ngerangkul. Dan itu begitu dengar suara tawa, ya gua lagi istighfar, astagfirullahaladzim, suara apa ini? Samping gua kenceng banget nih. Lu ngapa? Bang, siapa tawa barusan? Gede banget. Wah, tawa dulu. Samping kiri gua dengar juga ternyata, nggak taunya semuanya pada dengar dulu. Dengar suara itu. Astagfirullahaladzim, dengar semuanya. Dan itu bukan gua doang ternyata tuh. Begitu dengar dari situ, tahu kan kita kalau dalam keadaan takut pengennya buru-buru pagi kan, lama banget dulu. Emang begitu tawanya menghilang, tapi bau bangkainya nih, bau busuknya makin deket. Itu busuk kan yang bahaya. Kita ngarepin subuh, ngarepin orang salawatan, pikir gua mah mustahil kedengeran. Dan alhamdulillah dulu begitu jam 4, kalau di Garut itu jam 4 atau jam setengah 4 udah ada orang ajan ngingetin mau subuh. Kan ajan 2 kali. Tahrim gitu ya? Iya. Nah, ajan salawatan dulu. Alhamdulillah lega tuh dulu. Alhamdulillah. Udah ada yang salawatan ya. Insya Allah adem, aman. Dan ternyata bener, nggak ada suara sekali tuh dulu. Itu nggak ada? Nggak ada udah tuh. Salawatan doang tuh. Begitu salawatan, dari suara, dari bau busuk, dari bau nggak enak, itu hilang. Udah dengar salawatan, dari kita pun nanti tenang nih dulu. Udah tenang. Lagi-lagi gue sosokan gimana ya, sosokan nenangin temen-temen. Udah tenang, udah ada yang salawatan, aman gitu. Yakin lu Bang? Yakin gua, insya Allah gitu. Ya kita mau sholat gimana ya, nggak ada tempat landai dulu. Pengen banget sholat dulu. Tempat buat wudhu kita ribet,
itu rumput ilalang tinggi-tinggi, kita mau tayamum nggak bisa, kita mau sholat, akhirnya gue sholat lihur apa kalau kata ini menghormati waktu, sholat sebentar. Kata temen gue kesurupan. gue tawa mulu sebenarnya tuh, mikir dia gue kesurupan. Padahal gue diem, kita lagi sholat. No. Temen gue nepok gue mulu. Gue begitu gue udah kelar, lu diem. Tadi gue lagi sholat sebentar, udah tuh. Yang lain ketiduran dulu. Ngerasa gue kagak tidur, yang lain ngerasa aman tidur. Akhirnya gue buang air besar. Gue boker, gue selesai, terus udah. Dan di situ lagi-lagi gue ngelihat orang, gue nggak tahu, gue ngelihat makhluk yang pengen nanggapin gue, Dru. Oh, yang di tadi tuh yang iya. jatuh. Itu menjelang azan subuh udah. Gue udah selesai buang air besar itu, gue udah selesai, gue berdiri jalan. Ya gue ngeliat makhluk itunya selesai itu. Selesai orang sholat subuh lah mungkin lah. Karena gue sepanjang jalan itu gue doa aja tuh dulu. Gue dari pertama gue ngeliat makhluk orang setengah manusia setengah ular, itu gue udah mulai zikir. Dan gue ngerasa yakin keluarga gue pun doain gue. Gitu dulu. Udah tuh di situ selesai. Menjelang pagi bangun lagi, akhirnya leader udah pasrah nih Dru, udah kehilangan arah. Itu hari ketiga. Dan temen gua Dru, si Pangki, dia sampai bilang udah pasrah. Kenapa dia bilang pasrah? Ya leadernya aja udah pasrah, udah kehilangan arah. Akhirnya itu kita jam 6, setengah 6 lah, masih gelap ya kan. Setengah 6, yang namanya Pangki itu temen gue, tim gue udah pasrah, ngambil handphone, dia rekam, divideoin. Dia udah nyebutin siapa tim T2, ada disebutin lah, 6-6-nya dia sebutin. Terus sampai kita udah yang ngucapin maaf apa, karena kita udah pasrah dulu. Hari ketiga kirain kita nggak dapet sinyal, ternyata kan dapet. Sampai tim lu juga dapet, ya kan? Karena dikirim ke grup. Nah, karena kita udah pasrah dulu, 6-6-nya dulu. Udah pasrah dengan keadaan itu ya, waktu nyasar ya. Bibir kita udah pucat, air minum kita udah habis. Air minum udah habis, yang tersisanya madu. Udah tuh, wah sedih gua kali inget itu dulu. Dan itu kalau udah benar-benar nggak bisa istighfar nih gua, mungkin handphone Pagi jadi dia buang Bro. Dari ketinggian berapa meter gua, dan handphone mau dibuang ke bawah dengan tujuan harapannya handphone itu bisa ketemu sama orang dan tahu titik gua ada di mana Bro. Itu Bro. Dan akhirnya gua ngingetin, astagfirullahaladzim, jangan Ki, jangan. Kagak bagus begitu, kita yakin aja, yakin. Gue yakin banget nih bakal ketemu, bakal pulang. Sabar. Tapi tetap video itu yang salam-salam minta maaf itu udah kekirim Bro. Kata-kata terakhir itu ya? Kata-kata terakhir mungkin kalau bahasa kita tuh kata-kata terakhir. Di grup udah sampai dan untungnya gue sempet tegar lah, walaupun temen gue dapat arang. Gue istighfar, gue ngerasa yakin, sampai gue kasih semangat temen gue, yakin saudara gue, keluarga gue tahu kalau gue lagi naik gunung, dan gue yakin keluarga gue bakal ngedoain gue. Doa gue bukan buat gue doang, buat tim kita. Artinya lulu orang bakal selamat. Dari situ temen gue, leader gue nyuruh gue jadi leader akhirnya. Di situ Bro, udah Bang Ibnu, gue yakinin sekarang lu jadi leader, lu pemimpinnya. Gue dengan baca bismillah, gue ajak, ayo sekarang kita semangat. Tapi ya mau bagaimana ya, orang kita air nggak ada. Iya gue sih ngerasa juga emang bibir udah pada pucat Bro. Bibir udah pada pucat. Ya udahlah. Akhirnya kita sambil jalan minumnya itu ya lumut. Air lumut itu. Air lumut di batang kita ambil, kita isep.
Roti batang kita isep. Untungnya sisa-sisa hujan kemarin masih banyak bro. Dan ada air yang genang dikit di lumpur, itu kita saring bro. Kita saring pakai baju tuh, pakai kaos, kita saring berapa kali saringan, tentu kita minum. Dan yang parahnya lagi, kita minum bukannya hausnya hilang, malah makin haus karena kotor mungkin air seret di sini. lumpur ya, keruh. Akhirnya kita nyari lumut lagi, kita isep lagi bro. Jalan begitunya terang-terang jam 10 itu kan udah terang bro. Itu gue yang jadi leader nih. Itu gue begitu jalan depan ilalang rumput, gue injek-injek begini, gue kejeblos dulu. Dan yang parahnya lagi, gue begitu kejeblos, gue kayak ada yang narik kaki gue. Astagfirullahaladzim, oh kaki gue narik, temen gue narik langsung, si Bako ini. Wah, seriusan lu? Sepatu gue udah begitu bro, udah kayak kebuka. Di tumitnya doang tuh. Lu lihat kalau kagak yakin tuh kaki gue ada yang narik. Udah selesai, gua khawatirnya ya sosok ular itu bro, karena emang gua ngelihatnya itu mulu. Oh, sosok itu atasnya manusia, bawahnya ular. Iya. Itu ya. Ini gua rubah haluan ke kiri jalan, kiri dah. Karena gua udah ngelihat sosok itu, gua ngelihat sosok orang dua itu yang jagain gua, mau nanggapin gua. Begitu gua tegas-tegasnya bro, gue menyatakan gue mau ajan gue di hutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu gue selesai ajan, jalan lagi. Gue bilang kalau gue yang jadi leader, gue kagak mau nerusin naik. Kita ulang dari awal, karena ini udah salah. Yuk bareng-bareng kita istighfar. Gue gituin bro. Temen gue akhirnya mau tuh, karena udah pasrah. Jalan udah, baju jantung ponco, raincoat udah pada robek tuh. Udah kayak gembel gunung kali kalau bahasa kasarnya. Ya udah amburadul ya. Iya udah amburadul lah. Akhirnya pada mau istighfar semua. Gua ajan, dengerin, udah selesai. Jalan terus panjang jalan ya gitu aja udah. Tebing aja. Tebing hutan Ngegantung terus, pohon tinggi. Dan itu begitu nyampe 11:30, kita nemuin bekas plastik udah lapuk. Girangnya bukan main bro, girangnya bukan main. Udah ketemu di situ, terus gua ambil dengan tujuan kasih semangat teman-teman. Kita yakin bakal pulang. Nih sisa plastik, sampah, berarti ada tanda-tanda kehidupan pernah di sini. Padahal itu dulu lebat banget bro, hutannya. Udah pada bilang, yaudah bang Ibnu, gue yakin sama lu, ayo bang kita jalan lagi bang, gue udah lemas, udah pasrah. Jalan terus. Begitu Johor, gue berhenti dulu bro, karena gue ngeliat ada macan di bawah nih. Yang macan ini dia cuek dengan buang muka dari tim gue nih. Das jalan, gue berhenti dulu akhirnya. Yang lain pada nanya kan, bang apa bang berhenti bang? Tak dulu, padahal mah ada macan di bawah lagi jalan. Gue nggak, ya untungnya gue bisa speak kalau itu ajan juhur dulu. Padahal di bawah ada macan. Dan untungnya tuh macan jalan terus ke bawah. Ajan Johor selesai, gue ngikut ajan. Selesai ajan gue yang ajan lagi gue, ajan juhur. Begitu selesai, tapi gue bingung mau sholat gimana. Tempatnya kita lagi-lagi gue sholat ngormatin waktu. Udah selesai gue jalan,
Begitu jalan gue udah ngeliat macan, Bro. Ujung jauh, Bro. Macan nih. Macan. Cuma jauh, nggak deket. Iya. Macan jauh. Begitu gue ngeliat macan udah selesai jalan, di depan macan gue lihat alhamdulillah ada ladang yang begitu luas. Dan gue nggak tahu itu macan nuntun buat turun atau gimana, gue nggak tahu. Kalau alam itu mah ya kan. Tapi gue yakin dengan gue ajan, gue dibukakan jalan buat ketemu ladang luas itu ke pemukiman lah. Begitu selesai dulu jalan, tes zuhur belum nyampe juga ke ladang tersebut, padahal udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Cuma nggak sampai-sampai. Iya, asar belum nyampe-nyampe. Iya, Asar, gua ajan lagi asar. Setiap kali gua ajan kayak kebuka, Bro. Walaupun jauh, tapi yang penting kelihatan, Bro. Udah seneng banget tuh, gua bilang itu, noh, lihat noh, kita udah ketemu di ladang. Itu kalau itu ladang perkebunan, nggak jauh dari situ berarti pemukiman warga. Oh, senangnya bukan main, Bro. Yang gua heran, apa asar gua nggak nyampe-nyampe. Sampai asar. Sampai asar. Dan gua nih ketemu lagi nih sosok yang mau nanggapin gua. Akhirnya begitu udah sore terlihat wajahnya nih, Bro. Wajah sosok yang menangkap lu itu. Iya, yang mau nangkep gua. Tua lah. Udah tua. Pakaiannya pun rapi, nggak compang-camping, nggak pakai tudung yang kita ketemu aki-aki. Nah, ketemu di situ, itu makhluk kayak ngasih arah begini. Begitu aja udah. Ya gue jalan aja udah. Ya, Pak, makasih Pak, jalan aja gua. Ya temen gue bingung, ngapa lu makasih? Pada nanya begitu kan. Kagak bang, udah jalan aja, jalan. Ketemu dulu ladang. Ya lagi-lagi, aduh gue merinding dah. Lagi-lagi tuh kagetnya tiba-tiba kok jelas ada di perkebunan. Oh, awalnya tuh nggak jelas ya? Kagak. Nggak tahu ada di mana gitu. Dong begitu aja udah, tahu-tahu ada di perkebunan. Senangnya bukan main, Bro. Iya. Cuma itu dalam keadaan hujan deras, tetap hujan lagi, petir, jalan ke perkebunan udah, dan itu di perkebunan ada yang namanya gubuk, di situ ada gentong tempat minum, kita minum, alhamdulillah tuh dari situ tuh, gue minum, dan gue nggak tahu kenapa gue mulu ya ngelihat itu kayak gue ngenalin bapak-bapak itu yang pertama kali ngelarang. Oh iya. Yang di perkebunan teh. Iya, yang dibilang ada pendopo itu ya. Iya. Gue merhatiin, ini kayak bapak-bapak yang ngelarang gua hari pertama naik gunung. Bukanlah, gue bukan aja begitu dulu ya. Sepanjang jalan gue mikiran aja dulu. Jawab begini. Iya deh, itu saya. Astagfirullahaladzim, ngomong begitu. Padahal gue kagak tanya dulu. Ngomong gitu dia. Iya. Iya. Iya deh, itu saya. Temen gua nih ngata gini, lah itu Ki-Aki ngomong sama siapa? Ngomong begitu. Kan gue belum buat ya. Ki-Aki ngomong sama siapa itu? Gue jawab aja. Padahal gua juga nggak nanya. Gue nanya dalam hati doang. Ini kayak Ki-Aki, kayak Ki-Aki yang ngelarang gua naik pertama. Itu jawab, iya deh, itu saya. Oh. Iya, karena temen gua nggak tahu ya. Gue yang jawab. Oh, makasih ya Pak ya, maaf Pak, sudah lancang. Gue kata gitu aja dulu. Maaf Pak, sudah lancang teman-teman. Akhirnya gue yang dikata, lu ngomong apaan sih Bang Ibnu? Gue yang dikata gitu sama temen-temen. Sama tim gue tuh jalan tuh. Wah, dalam keadaan lapar kita jalan. Yang penting kita udah minum. Itu hujan, masih hujan. Nah, begitu ketemu pemukiman warga, nggak taunya kan udah ada yang siap, Basarnas. Iya, tim SAR itu. Tim SAR, Evakuasi tim SAR, itu ya. evakuasi. Nah, di balai desa ditanya, kita udah disambut, tanya. Semuanya lengkap timnya, lengkap. Pak, alhamdulillah. Kamu kenapa bisa ke jalur itu? Gua ceritain bla 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 bla. Dan bapak-bapak juru kunci mungkin dari situ ya bilang, di situ
3 hari yang lalu penghuni itu lagi ngamuk punggungan tersebut, namanya Bukit Larangan itu bro. Bukit Larangan lah. Gua pada kaget tuh doang. Akhirnya gue bilangin, gue ceritain. Di situ saya pak ketemu badan manusia tapi bawah ular, ketemu macan jauh kayak ngunjukin jalan. Dan akhirnya ya dia cerita juga, memang benar. Di situ penunggu di situ ngamuk, yang suara macan kayak lagi berantem kedengeran ke warga. Dan gue alhamdulillah semua dalam keadaan sehat bro. Alhamdulillah ya. Iya bro. Ya cuma itu lagi. Akhirnya gue, masya Allah, lagi-lagi kita diingatkan sama alam. Jangan takabur, jangan sombong, jangan mendahulukan kehendak Allah. Itu bro. Pelajaran banget sih Noy. Jadi Bener. Waktu itu kan kita ekspedisi Noy ya. Iya. Jadi Ibnu ini tim gua juga gitu. Jadi waktu itu kita 2012 ekspedisi 25 gunung ya Noy ya. Jadi 25 gunung itu dari Banten sampai Bali. Iya. Jadi dibagi 4 tim. 4 tim. Jadi tim 1 itu dia explore Banten. 5 gunung apa 6 gunung sih? 6 gunung ya, masing-masing 6 gunung. Itu dari Gunung Asepan, pokoknya dari Banten sampai Jawa Barat. Iya. Dan tim 2 ini si Ibnu. Tim 2 itu Ibnu Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Nah, tim 3 itu gua. Tim 3 itu gua Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan tim 4 itu Jawa Timur sampai Bali. Jadi masing-masing tim itu 6 orang. Si tim 1 itu 6 orang dan Ibnu tim 2 6 orang 6 juga. orang. Gua 6 orang, terus tim 4 6 orang juga gitu teman-teman. Jadi emang kejadian Ibnu ini sempat panik juga gue ya. Jadi Semuanya bener panik itu mudah. karena ya untungnya itu ekspedisi itu dari salah satu Mapala ya, Betul. universitas yang ada di Jakarta gitu ya. Dan itu emang di cover sama pihak kampus, tim SAR dan Mapala-Mapala Iya, sekitar udah gitu gabung ya. semua, udah. Gabungan. Jadi itu yang gokilnya hari pertama padahal. Hari pertama, Jadi betul bro. lu turun, gue kalau nggak salah itu, gue hari pertama itu di Gunung Wilis, Iya. Jawa Timur. Nah, gue Gunung Wilis baru turun, pas gue mampir di Secret Mapala Pelita gitu kan, dari Kediri. Gue lihat dapat kabar di grup, wah tim 2 nyasar gitu kan. Iya. Terus udah rame tuh kabarnya tuh di grup. Rame tim semuanya, ekspedisi. betul. Wah, gue mikirin dulu dong CS gue. Iya. Wah, si Ibnu apa kabar gitu kan. Terus langsung gue sempat nelpon Bang Boat juga tuh, cuman gak direspon. Iya. Mungkin dia masih di atas gunung kan. Iya. Terus yang respon siapa gitu yang di Secret? Siapa dan yang kacamata nih? Gue lupa nih. Colem. Iya, Bang Colem. Gue telepon katanya udah di cover katanya Iya. gitu kan. Tim SAR udah bergerak cuman belum ketemu katanya gitu kan. Itu bro. Gue panik no, Kalau situ. udah lewat 3 hari gue dinyatakan hilang. Iya, gitu. Makanya Mapala teman-teman semua tuh Iya, sama tim udah SAR kumpul. siap. Cuma nunggu nih 3 hari nggak ketemu langsung pada naik kan. Nah, iya. Nah, di situ gua wah gila, mana hari pertama gitu kan. Hari pertama kita mulai naik gitu ya. Kita wah tim 2 apa kabar nih. Dan alhamdulillah pas gua terbang lagi ke Semeru waktu itu kalau nggak salah, dari WS gua ke Semeru. Pas gua di kereta dapat kabar tim 2 udah ketemu. Iya. Alhamdulillah. Kan langsung gua telepon lu kan. Iya, betul. Zaman masih BlackBerry. Dan itu setelah lu telepon gue balesin lagi ke Cikuray. Oh, Gue berdua balesin lagi. balesin lagi gue ke Cikuray. Oh, buat ngibarin bendera ya? Iya. Oh iya benar. Gue balesin ke Cikuray, yang lain ke Galunggung. Oh iya. Lu naik TikTok lo kalau nggak salah. Iya, dan itu terjadi lagi di Cikuray karena gue penasaran. Iya. Yang lain 4 orang ini nggak berani, nah gue penasaran dan leader gue pun nugasinya gue, Bang Ibnu, kayaknya sanggupan lu kalau lu balikin ke Cikuray. Iya. Dan gue alhamdulillah balikin ke Cikuray dalam 1 hari dulu. Lu TikTok kalau nggak salah waktu itu. TikTok, gue berangkat, gue nyampe di Pemancar jam 6 subuh. Cuma di situ gua nyeduh teh doang. Gua muncak itu langsung muncak jam 11 dulu. 11 ya. Turun lagi langsung itu jam 5. Jam 6 sampai Pemancar, temen gua dulu di Cikuray. Ada tuh orang Tasik. Itu kupingnya diginin sama makhluk Cikuray dulu. Terus sampai begini aja dulu sampai Disentil. Cikuray. Iya, ditarik, dijewer. Dan gua ngeliat yang jewer siapa. Iya. Gue ngeliatin jewer siapa? Tuh? Itu cewek udah tua. Gua nggak tahu dia lama di situ atau gimana karena temen gue pada waktu itu ngeremehin cewek. Ngomongin tentang cewek. Iya. Ngomongin tentang cewek dan gue ngeliat
waktu di jewernya bener-bener gue ngeliat karena gue posisinya di belakang dia dan dia, gue yakin dia nggak ngeliat. Tahu-tahu ada itu nenek-nenek jewer begini, itu langsung begini aja dulu. Oh, Palanya langsung mending. sampai memancar. Dan ada orang Garut yang ngobatin. Ingat banget gua. Gokil sih. Makanya kita jangan sembarang saya emang kalau di Dan alam. itu gokil sih, sempat geger juga kan ya. Jadi semua tim kan di grup langsung Iya. heboh tuh. Ini tim Rame. sempat ekspedisi mau dibatalin ya. Iya. Karena udahlah kita fokus ke tim 2 dulu, untung langsung ketemu sih. Iya. Dan Sempat gila, mau ganti posisi. ganti posisi ya. Waktu itu lu tim 2 gunung apa sih, Noy? Cikuray, Papandayan, Galunggung, terus Cerme, Cerme, Selamat, Slamet, Merbabu, Merapi. Merapi ya. Merapi Dan gunung jadi- ketujuh kita kumpul sana. Iya, gunung terakhir itu. Jadi kita start tanggal 26, semua titik kumpul tanggal 25 November. 25 Oktober, 26 November, 26 kita naik bareng-bareng ke Merapi, upacara penutupan ekspedisi ya. Jadi 1 bulan itu ya kita ekspedisi dan banyak sih. Dan gue juga sempat tersesat yang Iya. sempat cerita juga. Gue ke lu, yakin kan. pasti pada punya cerita. 2014 itu gue naik gunung Cikuray, Iya. gue nyasar. Bukan nyasar sih, lebih tepatnya buka jalur. Iya. Ya Cikajang. Karena kan kita dulu emang disarankan kalau bisa, kalau paham buka jalur baru. Iya, Gitu. cuman yang nggak rekomendasiin. Nah itu. Karena ya kita waktu itu ya ekspedisi, Iya, betul. bukan ngejar target. Jadi lihat 1 bulan tuh 7 gunung ya. Iya. Sama gue juga 1 bulan 7 gunung. Jadi untungnya ya lu orang walaupun sok ya jiwa-jiwa muda, kita nggak munafik ya, masih sompral gitu ya. Untungnya masih punya bekal ilmu lah. Untungnya kita sebelum ekspedisi kita udah pelatihan selama 2 bulan. Iya, pelatihan diksar terus materi-materi Mungkin banyak. Monas jadi saksi bisu buat kita. Monas siang-siang kita lari di Monas, dijemur jam 1 siang sampai sore sampai Dan maghrib. yang anehnya dulu gue setelah dari Cikuray, gue ke gunung-gunung berikutnya, gue selalu ngelihat wujud-wujud begitu dulu. Iya. Makhluk-makhluk seperti itu. Gokil, horor ya Noy. Dan ini itu sempat ya geger juga sih, satu kampus gitu kan. Benar. Tim 2 hilang dan hilangnya itu di Gunung Cikuray dan Iya. itu lu trekking pertama Cikuray kan? Betul. Iya. Padahal jelas jalur ya kan. Terus katanya ada yang bilang dari Bayongbong, ada yang bilang dari Cikajang, terus yang bener yang mana gitu kan, sampai Iya. katanya tim SAR aja nih kita evaluasi kan langsung buka peta kan. Iya. Kita evakuasi pihak mana nih, akhirnya dibikin 3 tim tuh kalau nggak Iya. salah ya, seingat gue ya. Ya gue di Jawa Timur, wah ini gimana CS gue gitu Iya. kan. Gokil sih, dan inilah Ibnu yang gokil lah pokoknya ceritanya. Dan alhamdulillah dia nyasar. Alhamdulillah nyasar. Nyasarnya aja ketemu alhamdulillah. maksud gue gitu, dan alhamdulillah dia sempetin waktunya Iya. buat berbagi cerita, dan susah banget nih orang buat ajak kemari karena sibuk, gokil. Dan Ya gue sibuk sebenarnya sibuk banget mah enggak dulu. sibuk aja. Iya sibuk aja. Sibuk aja. Ya udah, thank you Nay ya buat Oke. udah berbagi cerita nih ke kita nih, dan punya pesan-pesan gak Nay buat para pendaki Ya sekarang? itu cuma pesennya aja, kita jangan terlalu mendahulukan kehendak Allah kalau di alam. Jangan takabur lah. Arogan ya. Iya, dan lagi-lagi kalau kita mau naik gunung, jangan rahasia-rahasiaan deh sama keluarga. Iya, betul. Dia hikmahnya di situ gua dulu. Setiap naik gunung ya keluarga gua kudu tahu. Iya. Tujuannya itu doa. Terus Itu. tuh orang tua dan keluarga ya. Ya mungkin kan wujud yang orang tua yang mau nanggapin gua atau gimana, mungkin itu dari doa keluarga atau gua nggak tahu. Dan sosok-sosok lain ya yang Nah, itu ular ya, bentuknya manusia ya. Ih, itu yang emang gua takutin itu dulu. Kita dituntun sama ayo kayak ke kanan aja dulu. Yang nggak taunya padahal itu ada badan ular itu ke bawah, buntut ular. pokoknya Gitu. gua nggak bisa ini. Gua ya lu tahu kan, gua kalau kemana-mana orangnya banyak bercanda apa, begitu ngeliat itu gua pucet. Aduh, kata gua. Langsung Gua dia sampai bilang, bang ke kiri, diabaikan gua. Diabaikan. Kanan ya mungkin ya udah tarik itu kali. ya mungkin namanya leader punya kekurangan juga Iya. gitu ya. Dan alhamdulillah lu langsung jadi leader waktu itu, tukar posisi ya. Iya. Dan alhamdulillah Hari ketemu ketiga. jalan. Gokil emang Gunung Cikuray itu.
Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Ibnu. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Ibnu Haya membagikan cerita pengalaman horornya waktu tersesat di Gunung Cikuray. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibnu, thank you ya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bang Ibnu. Sip. Dadah.